Agen penyalur imigran gelap akhirnya berhasil diringkus oleh aparat gabungan dari Indonesia dan Kamboja. Sindikat ini diketahui telah memberangkatkan ratusan tenaga kerja secara ilegal ke luar negeri, terutama ke kawasan Asia Tenggara. Salah satu korban adalah seorang gadis muda asal desa yang sempat dijanjikan pekerjaan layak di Kamboja, namun justru disekap dan dipaksa bekerja tanpa upah. Berkat kerjasama internasional dan keberanian para korban untuk bersuara, jaringan perdagangan manusia ini berhasil dibongkar. Hari itu, satu kampung heboh karena Laras tiba-tiba membawa koper besar keluar dari rumah. Beberapa tetangga bisik-bisik di pinggir jalan. Ada yang kagum, ada juga yang penasaran. Katanya mau kerja ke luar negeri ya? Wah, hebat, ucap Bumina sambil melirik ke arah Laras. Namun di balik senyumnya, Laras menyimpan rasa cemas yang makin hari makin besar. Ia memang mau berangkat kerja ke luar negeri, tapi bukan karena mimpi, melainkan karena keadaan yang memaksa. Laras, gadis 22 tahun yang tinggal di desa Karangjati, adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah lama sakit akibat kecelakaan saat bertani, dan ibunya hanya buruh cuci keliling. Sejak lulus SMP, Laras berhenti sekolah untuk bantu jualan gorengan. Tapi penghasilan itu jauh dari cukup. Ketika seorang pria bernama Pak Darto datang menawarkan kerja ke Kamboja dengan gaji 7 juta per bulan, Laras langsung tertarik. Kerjanya santai kok, di bagian salon atau kafe. Banyak kok anak desa yang udah sukses di sana, kata Pak Darto sambil menunjukkan foto-foto glamor cewek-cewek yang katanya lulusan darinya. Awalnya Laras ragu. Ia tahu Kamboja bukan negara populer buat kerja luar negeri. Tapi ketika mendengar bujukan halus dan janji-janji manis Pak Darto, ia mulai luluh. Kamu nggak perlu keluar uang, Laras. Semua ditanggung. Tiket, paspor, visa, tinggal berangkat. Nanti pas di sana, kamu langsung kerja dan bisa kirim uang ke keluarga tiap bulan, tambah Pak Darto. Ia juga menunjukkan nama-nama perempuan dari kampung sebelah yang katanya sudah sukses di sana. Laras pun mengajak sahabatnya, Rika, yang juga sedang butuh pekerjaan. Rika bahkan lebih semangat lagi. Keduanya lalu diam-diam mengurus dokumen yang diminta oleh Pak Darto, hanya fotokopi KTP dan pas foto. Mereka tidak diminta paspor karena katanya akan diurus belakangan oleh pihak agensi. Pak Darto juga mengingatkan agar jangan banyak cerita ke orang lain dulu, supaya nggak banyak yang ikut campur. Di malam sebelum keberangkatan, Laras duduk sendirian di depan rumah sambil memandang langit desa yang bertabur bintang. Ada suara jangkrik, ada aroma tanah yang khas sehabis hujan sore tadi. Tapi semua itu terasa asing. Pikirannya kalut. Benarkah ini jalan terbaik? Atau aku cuma lagi dibohongi? Gumamnya dalam hati. Tapi bayangan wajah ayah yang lemah dan adik-adiknya yang butuh biaya sekolah membuat Laras menguatkan tekadnya. Keesokan harinya, Laras dan Rika dijemput oleh mobil Avanza hitam yang dikendarai pria tak dikenal. Tak ada logo perusahaan di mobil itu. Hanya tulisan kecil di kaca belakang, layanan antar jemput pekerja. Mereka duduk di kursi tengah, bersama 2 perempuan lain yang terlihat pendiam. Perjalanan menuju Jakarta terasa panjang dan sunyi. Di jalan tol, Laras mencoba membuka percakapan, tapi hanya dibalas senyum tipis. Sesampainya di Jakarta, mereka dibawa ke rumah sempit di pinggir kota. Rumah itu terlihat seperti kontrakan biasa, tapi di dalamnya sudah penuh sesak. Ada belasan perempuan, dari remaja sampai ibu-ibu, yang katanya juga akan diberangkatkan ke Kamboja. Tidak ada pelatihan, tidak ada penjelasan resmi. Semua hanya diminta duduk diam dan menunggu instruksi. Laras mulai merasa tidak enak. Ketika ia bertanya soal paspor dan kontrak kerja, seorang wanita berambut cepak yang menjaga rumah itu berkata ketus, "Udah diam aja. Nanti juga beres sendiri. Kalau banyak tanya, malah nggak jadi berangkat." Rika yang awalnya ceria pun mulai diam. Tatapan mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak berangkat, muncul rasa takut yang nyata. Beberapa hari berlalu, tapi kondisi tidak berubah. Laras dan Rika tidak diperbolehkan keluar rumah. Handphone mereka disita dengan alasan demi keamanan. Mereka hanya diberi makan seadanya dan tidur berdesakan di lantai dengan tikar tipis. Laras makin yakin bahwa ia dan Rika telah masuk ke dalam jebakan. Tapi semuanya sudah terlambat. Dan tanpa mereka tahu, keberangkatan mereka ke Kamboja bukan untuk pekerjaan seperti yang dijanjikan. 3 hari sejak Laras dan Rika tiba di rumah penampungan di Jakarta, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan segera diberangkatkan.
Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa tidak ada pelatihan seperti yang dijanjikan? Kenapa semua orang di sini terlihat diam dan takut? Laras mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin ini bagian dari proses. Tapi setiap kali ia melihat pintu keluar yang terus dikunci, rasa takutnya makin besar. Di malam keempat, seorang pria bertubuh besar datang dengan suara keras, membacakan beberapa nama. Laras dan Rika termasuk di antaranya. Besok pagi kalian berangkat ke Batam dulu. Dari sana baru lanjut, katanya singkat. Tidak dijelaskan berangkat kemana, pakai apa, dan bagaimana. Laras sempat bertanya soal paspor, tapi jawabannya membuat darahnya dingin. Paspor nanti dikasih saat mau terbang. Semua udah diurus. Laras mulai panik. Ia tahu bahwa perjalanan antar negara tanpa dokumen yang jelas sangat berbahaya. Tapi ia juga takut melawan. Di rumah itu, siapapun yang banyak bertanya atau mencoba menelepon keluar akan langsung dipisahkan dan tidak kelihatan lagi. Jangan nekat, Laras, bisik Rika. Kita harus pintar-pintar jaga sikap sampai bisa kabur. Pagi harinya, Laras dan beberapa perempuan lain dibawa ke terminal dan langsung naik bus menuju Batam. Di sepanjang perjalanan, mereka dikawal oleh dua pria berbadan kekar yang duduk di depan dan belakang bus. Tidak ada kesempatan untuk kabur. Bahkan saat berhenti di rest area, mereka dilarang keluar. Perjalanan itu seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Sesampainya di Batam, mereka tidak dibawa ke bandara, melainkan ke sebuah rumah kayu yang letaknya jauh dari jalan utama. Rumah itu lebih parah dari yang di Jakarta, pengap, panas, dan penuh nyamuk. Di sana, Laras bertemu beberapa korban lain yang sudah menunggu berhari-hari. Salah satu dari mereka, seorang perempuan bernama Dini, diam-diam menceritakan sesuatu yang membuat jantung Laras berdegup kencang. Di Kamboja, kita nggak kerja di salon atau kafe. Kita dijual buat kerja paksa di tempat judi online. Banyak yang nggak bisa pulang. Kalau sakit atau minta pulang, malah disiksa. Bisikan Dini itu membuat dunia Laras runtuh seketika. Selama ini ia berpikir akan bekerja halal demi keluarganya, tapi kenyataannya, ia akan dikirim ke tempat yang lebih buruk dari penjara. Laras ingin kabur, tapi tidak tahu kemana. Di rumah itu, pintu selalu dikunci, dan penjaga selalu berjaga di luar. Handphone sudah lama disita, dan mereka tidak tahu persis di mana mereka berada. Rika mulai menangis setiap malam. Kita dijebak, Laras. Kita bukan mau kerja, kita mau dijual, bisiknya dengan suara serak. Sementara itu, di Jakarta, Ibu Laras mulai gelisah. Sudah seminggu tidak ada kabar dari anaknya. Nomor yang biasa dihubungi tidak aktif. Ia mencoba menelepon Pak Darto, tapi nomor itu pun tak bisa dihubungi. Firasat buruk mulai muncul. Tapi sang ibu hanya bisa menangis dan berdoa, berharap anaknya baik-baik saja. Di Batam, rencana keberangkatan ke Kamboja mulai disusun. Malam itu, Laras dan Rika diberitahu bahwa mereka akan dibawa ke pelabuhan ilegal, lalu diselundupkan ke Malaysia sebelum diterbangkan ke Kamboja. Semuanya dilakukan tanpa dokumen. Kalau sampai kita berangkat, kita mungkin gak akan pernah bisa pulang lagi, kata Laras pada Rika dengan wajah pucat. Dan malam itu, ketika Laras memandangi laut gelap dari celah jendela, ia tahu, harapan mereka untuk selamat makin tipis. Tapi dalam hati kecilnya, Laras berjanji, jika ada kesempatan sedikit saja untuk kabur, ia akan mengambilnya, apapun risikonya. Di balik gelapnya malam di Batam, Laras dan Rika duduk diam di sudut ruangan, menahan rasa takut dan lelah. Mereka tak tahu waktu, tak tahu hari, hanya terus berharap ada keajaiban. Di luar, laut bergelombang pelan, seolah ikut menyimpan rahasia tentang ratusan perempuan yang pernah diselundupkan diam-diam dari pantai itu menuju nasib yang tak pasti. Tapi yang mereka tak tahu, jejak mereka sudah mulai tercium. Beberapa hari sebelumnya, seorang wartawan muda bernama Raffi mendapat informasi dari narasumbernya bahwa ada jaringan penyalur TKI ilegal yang semakin aktif di Batam. Awalnya ia pikir ini kasus biasa. Tapi saat ia melihat daftar nama calon korban yang sempat tertinggal di rumah penampungan Jakarta yang digerebek warga, ia kaget. Ada nama Laras dan Rika di sana. Ia pun mulai menggali lebih dalam. Raffi yang bekerja di media investigasi kecil ini langsung menghubungi Bu Sari, petugas dari lembaga swadaya masyarakat yang fokus membantu korban perdagangan manusia. Ini jaringan yang sama dengan yang menyelundupkan orang ke Kamboja dan Myanmar buat kerja paksa di tempat judi online, jelas Bu Sari dengan nada khawatir. Mereka tahu waktu mereka tidak banyak.
Jika Laras dan Rika sudah dipindahkan ke Batam, berarti keberangkatan bisa terjadi kapan saja. Sementara itu di Batam, seorang polisi muda bernama Pak Iqbal baru saja dipindahkan dari Jakarta ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Ia awalnya tidak tahu menahu soal kasus ini. Tapi saat menerima laporan dari LSM yang bekerja sama dengan wartawan Raffi, ia langsung bergerak. "Saya nggak bisa diam kalau ini benar terjadi," ujarnya. Malam itu juga, ia mengatur pengintaian di beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat penampungan ilegal. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam diam-diam parkir tak jauh dari rumah kayu tempat Laras dan Rika ditahan. Dari dalam mobil, Raffi dan Pak Iqbal mengamati pergerakan rumah itu. Mereka melihat ada pria-pria berbadan besar keluar masuk, dan beberapa perempuan terlihat sebentar dari jendela. "Kita harus pastikan ada korban di dalam sebelum bertindak," ujar Pak Iqbal sambil memegang handy-talkie. Di dalam rumah, Laras mulai merasa aneh. Seorang penjaga terlihat mondar-mandir dan berbicara di telepon dengan nada terburu-buru. Sepertinya mereka tahu mereka sedang diawasi. Beberapa barang terlihat mulai dikemasi. Laras curiga mereka akan dipindahkan malam itu juga. Ia berbisik Rika, "Kalau nanti ada kekacauan, kita lari ya. Jangan pikir panjang." Sore menjelang malam, satu persatu perempuan di rumah itu dipanggil keluar. Laras dan Rika termasuk. Mereka diminta bersiap karena katanya akan segera berangkat. Tapi sebelum mereka sempat dibawa keluar, tiba-tiba terdengar suara keras dari depan rumah. "Polisi!" Semua tangan di atas kepala. Serentak para penjaga panik. Ada yang mencoba lari, ada yang mengunci pintu. Tangis dan teriakan para perempuan meledak dalam ruangan itu. Laras menarik tangan Rika, berlari ke arah jendela yang sudah pecah karena dorongan polisi. Seorang petugas LSM berteriak, "Sini, cepat!" Mereka akhirnya berhasil keluar, berlari menuju mobil polisi yang sudah menunggu. Laras menoleh ke belakang sejenak, melihat rumah yang selama ini menjadi tempat mimpinya berubah jadi mimpi buruk, kini penuh polisi dan jeritan. Setelah diselamatkan, Laras dan Rika dibawa ke tempat aman milik LSM. Mereka diberi makanan hangat, selimut, dan yang paling penting, rasa aman yang sudah lama hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak berangkat dari desa, Laras menangis keras, bukan karena takut, tapi karena selamat. Rika memeluknya erat, sambil berkata pelan, "Kita masih hidup, Laras, kita masih punya harapan." Dan di sudut ruangan, Raffi duduk diam, mencatat semua kisah mereka. Ia tahu, ini baru awal dari cerita yang harus disuarakan ke dunia. Keesokan paginya setelah penyelamatan, suasana kantor kepolisian Batam dipenuhi aktivitas yang tidak biasa. Media mulai mencium kabar penggerbekan rumah penampungan TKI ilegal yang terjadi semalam. Beberapa wartawan berkumpul di depan pagar, mencoba mendapatkan keterangan. Sementara itu, di ruang dalam, Pak Iqbal dan timnya memeriksa dokumen-dokumen yang ditemukan di lokasi. "Ini bukan jaringan kecil," ucapnya pelan sambil menunjuk daftar nama korban, tiket palsu, dan uang tunai dalam jumlah besar. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa sindikat ini sudah beroperasi bertahun-tahun. Modusnya sama, menargetkan perempuan muda dari desa-desa terpencil, menjanjikan pekerjaan mudah dengan gaji tinggi, lalu membawa mereka tanpa dokumen ke luar negeri. Mereka dijual sebagai tenaga kerja paksa di perusahaan judi online ilegal di Kamboja, Myanmar, dan bahkan Filipina. Laras dan Rika adalah sebagian kecil yang berhasil diselamatkan. Banyak lainnya menghilang tanpa kabar. Pak Iqbal bekerja sama dengan Interpol dan otoritas Kamboja. Data dari handphone dan komputer yang disita membuka fakta mengejutkan. Ada lebih dari 300 korban yang telah diberangkatkan sejak awal tahun lalu. Beberapa dari mereka mengirim pesan minta tolong, tapi tidak pernah terdengar lagi setelahnya. "Kita harus bergerak cepat sebelum lebih banyak korban jatuh," ucapnya tegas dalam rapat tertutup bersama jajaran atas. Sementara itu, di desa Karangjati, kabar tentang Laras mulai tersebar. Seorang petugas LSM datang ke rumahnya, membawa kabar baik, bahwa Laras berhasil diselamatkan. Sang ibu langsung sujud syukur sambil menangis. Warga kampung yang dulu sempat iri dan menganggap Laras sombong karena kerja ke luar negeri, kini terdiam. Beberapa merasa bersalah karena tidak pernah bertanya lebih dalam sebelum Laras berangkat. Pak Darto, sang agen yang dulu merekrut Laras dan banyak warga desa, tidak terlihat sejak seminggu lalu. Ketika polisi datang mencari, rumahnya sudah kosong. Tetangga bilang ia kabur malam-malam, membawa koper besar. Namun,
Dari data yang dikumpulkan polisi, ia hanyalah satu dari puluhan agen kecil yang tersebar di berbagai daerah. Mereka bekerja di bawah kendali bos besar yang tinggal di luar negeri. Raffi, sang wartawan, mulai menulis laporan investigasi panjang untuk medianya. Ia mewawancarai Laras dan korban lain, tapi dengan perlindungan identitas. Ia juga menggali cerita para agen, pola operasi mereka, dan bagaimana mereka menjerat korban lewat media sosial, calo desa, bahkan tokoh masyarakat. Tulisannya viral dalam waktu singkat, membuat masyarakat tersadar betapa bahayanya sindikat perdagangan manusia ini. Di kantor LSM, Laras dan Rika perlahan memulihkan diri. Mereka menjalani konseling, pelatihan keterampilan dasar, dan didampingi psikolog. Meskipun trauma masih menghantui, mereka mulai kembali tersenyum. Laras bahkan ditawari untuk ikut berbicara di acara diskusi publik tentang perdagangan manusia. "Kalau aku diam, yang lain bisa jadi korban lagi," ucapnya pelan. Polisi terus melakukan penangkapan. Dalam 2 minggu, 5 agen lokal ditangkap, termasuk 1 koordinator di Jakarta. Pak Iqbal tidak berhenti. Ia tahu dalang utamanya masih bebas di luar negeri. Tapi dengan bantuan Interpol dan bukti digital yang kuat, mereka mulai membangun jaringan informasi internasional untuk menangkap sang otak besar. Gerakan nasional mulai terbentuk. Pemerintah mulai menggandeng LSM, media, dan tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan bahaya TKI ilegal. Desa-desa diberi pelatihan soal migrasi aman. Di televisi, kisah Laras diangkat jadi film dokumenter. Namanya disamarkan, tapi pesannya sangat kuat. Jangan mudah percaya pada janji manis kerja ke luar negeri tanpa prosedur yang sah. Dan di satu pagi yang tenang, Laras berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Luka itu masih ada, tapi kini, ia bukan hanya korban. Ia adalah suara untuk mereka yang belum bisa bersuara. Dan ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Satu nama muncul berulang kali dalam setiap dokumen, chat, dan panggilan telepon yang disita polisi, Tuan Chen. Seorang pria asal Malaysia, yang selama ini tinggal di Phnom Penh, Kamboja. Ia dikenal di dunia gelap sebagai pengatur jalur. Seseorang yang mengatur semua pengiriman manusia dari Indonesia ke tempat-tempat kerja paksa. Selama ini ia sulit disentuh karena berpindah-pindah negara dan punya banyak kaki tangan yang loyal. Interpol pun masuk dalam kasus ini. Pak Iqbal bekerja sama dengan divisi transnasional dan mengirim data lengkap ke markas besar Interpol di Lyon, Prancis. Mereka menemukan bahwa Tuan Chen bukan hanya buronan dari Indonesia, tapi juga sudah dicari oleh pemerintah Thailand dan Filipina. Ia dicurigai sebagai otak dari lebih dari 1.000 kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. Di sisi lain, Laras diminta untuk membantu mengenali wajah dan suara Tuan Chen dari rekaman yang ditemukan di handphone para pelaku. Meski takut, Laras setuju. Kalau dia tertangkap, mungkin semua ini bisa berakhir, katanya. Ia mengenali suara pria itu, datar, dingin, tanpa emosi. Pria yang sempat berbicara lewat panggilan video saat mereka masih di penampungan Batam. Operasi pengejaran dimulai. Tim gabungan dari Indonesia, Kamboja, dan Malaysia melacak keberadaan Tuan Chen lewat transaksi keuangan, CCTV hotel, dan aktivitas media sosial yang sempat rekam. Ia ternyata baru saja berpindah dari Phnom Penh ke Sihanoukville, daerah pantai yang penuh gedung judi online ilegal. Di sanalah banyak korban TKI dipaksa bekerja siang dan malam tanpa upah. Dalam sebuah operasi rahasia, tim Interpol dan polisi Kamboja menyamar sebagai investor yang ingin membuka bisnis perekrutan karyawan online. Mereka berhasil mengatur pertemuan dengan salah satu anak buah Tuan Chen. Dari situlah mereka mendapatkan titik lokasi akurat, sebuah bangunan tinggi di tepi pantai yang dijaga ketat oleh preman lokal. Tidak ada yang boleh masuk kecuali orang dalam. Tepat seminggu kemudian, tim menyerbu bangunan itu. Bentrokan kecil tak terhindarkan, tapi mereka berhasil mengamankan beberapa tersangka. Di lantai 3, mereka menemukan Tuan Chen sedang mencoba kabur lewat balkon belakang. Ia ditangkap hidup-hidup tanpa perlawanan berarti. Di kantongnya hanya ada paspor palsu dan sejumlah uang dolar. Tanda ia sudah siap kabur ke negara berikutnya. Berita penangkapan Tuan Chen langsung viral. Media-media internasional menyorot kasus ini sebagai salah satu keberhasilan terbesar dalam pengungkapan jaringan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Laras menonton berita itu lewat layar kecil di kantor LSM. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya, satu langkah lagi untuk semua teman-teman yang belum pulang, ucapnya pelan. Di Jakarta,
pemerintah mulai bergerak lebih serius. Kementerian Tenaga Kerja memperketat jalur rekrutmen TKI, memperkuat kerjasama antar negara, dan membentuk Satgas Nasional untuk melawan human trafficking. Nama Laras, meski disamarkan, menjadi simbol harapan baru, bahwa korban bisa bangkit dan ikut berjuang. Sementara itu, Pak Iqbal menerima penghargaan atas kerja kerasnya. Tapi ia tahu pekerjaannya belum selesai. Kalau satu jaringan bisa kita robohkan, artinya kita bisa robohkan yang lain juga, ucapnya. Ia kembali ke lapangan, mengejar sindikat lain yang belum terjamah. Karena di balik satu nama besar, selalu ada banyak wajah kecil yang bekerja di bayang-bayang. Dan Laras, kini tak lagi takut melihat ke masa lalu. Ia tahu, luka itu tak akan pernah hilang. Tapi setidaknya, ia bisa mengubah luka itu menjadi cahaya bagi orang lain. Beberapa bulan setelah penangkapan besar-besaran itu, suasana di rumah rehabilitasi LSM mulai berubah. Dinding yang dulu hanya dipenuhi jadwal konseling, kini dipenuhi gambar-gambar berwarna dan tulisan tangan dari para korban. Salah satu tulisan yang mencolok di tengah, "Kami bukan korban selamanya. Kami penyintas yang bangkit." Tulisan itu dibuat Laras saat ia pertama kali diminta membagikan kisahnya di hadapan para penyintas baru. Rika kini sudah mulai belajar menjahit. Ia bercita-cita membuka usaha kecil bersama ibunya di kampung. Laras sendiri aktif sebagai relawan di LSM yang menolongnya dulu. Ia sering diajak ke sekolah-sekolah, berbicara langsung di hadapan remaja putri tentang bahayanya kerja ke luar negeri secara ilegal. Kalau ada yang janjiin kerja gampang dan gaji besar, jangan langsung percaya. Tanyakan dulu, resmi atau enggak. Begitu pesannya yang selalu diulang. Suatu hari, Laras akhirnya pulang ke desa Karangjati. Tapi kali ini bukan dengan harapan palsu atau mimpi kosong. Ia pulang sebagai pejuang, membawa cerita tentang apa yang pernah ia alami dan bagaimana ia selamat. Warga kampung menyambutnya dengan pelukan dan air mata. Bahkan kepala desa meminta Laras jadi bagian dari tim edukasi desa soal migrasi aman. Semua mata kini memandangnya dengan hormat. Ibu Laras tak berhenti menangis saat memeluk anaknya. Dulu ibu cuma bisa berdoa, tapi sekarang ibu lihat kamu berdiri lagi. Lebih kuat dari sebelumnya, katanya dengan suara bergetar. Laras hanya tersenyum, memegang tangan ibunya erat. Ia tahu, perjalanan hidupnya penuh luka, tapi setiap luka itu telah membentuknya jadi pribadi yang lebih kuat dan berarti. Tak semua teman Laras bisa pulang. Beberapa masih hilang kabarnya, entah di mana. Tapi ia tak berhenti berharap dan terus berjuang untuk mereka. Ia mulai aktif membuat konten edukasi di media sosial bersama LSM. Video-videonya viral, bukan karena dramanya, tapi karena kejujuran dan keberaniannya. Banyak orang tua yang akhirnya berpikir dua kali sebelum lepas anaknya pada janji manis para calo. Pak Iqbal, meskipun kini dipindah ke unit pusat, masih sering berkomunikasi dengan Laras. "Kamu inspirasi, Las. Banyak korban yang butuh suara seperti kamu," katanya dalam satu pesan. Dan benar, Laras kini bukan hanya suara dari korban, ia menjadi suara yang menyelamatkan ratusan orang dari kemungkinan nasib serupa. Di satu sore yang tenang, Laras duduk di bawah pohon mangga di halaman rumahnya, membuka laptop dan menulis pesan panjang untuk rekan-rekan di kota. Ia menulis, "Jangan pernah anggap mimpi itu salah, tapi pastikan kita mengejarnya di jalan yang benar." Kalimat itu kemudian diposting dan dibagikan ribuan kali. Kisah Laras mungkin hanya satu dari sekian banyak cerita tragis tentang perdagangan manusia. Tapi keberaniannya menunjukkan bahwa harapan itu nyata, dan bahwa siapapun bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Perjuangannya belum selesai, tapi kini ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada ratusan hati yang tersentuh, dan ribuan yang mulai sadar. Dan buat kamu yang sedang nonton video ini, kalau kisah Laras menyentuh hati kamu, bantu sebarkan pesannya ya. Jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini untuk cerita inspiratif lainnya. Karena satu jempol dan satu komentar darimu bisa jadi langkah kecil untuk membuka mata banyak orang. Sampai jumpa di kisah berikutnya.